Welcome to Dark Trail ID. Rusia siap kirim 5.000 rudal untuk Iran. Pertanda perang skala besar di Timur Tengah. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memanas. Kali ini dengan kabar mengejutkan dari Moskow. Pemerintah Rusia dilaporkan siap mengirim sebanyak 5.000 rudal ke Iran sebagai bagian dari kerja sama militer yang semakin menguat antara kedua negara. Langkah ini disebut sebagai respons langsung terhadap eskalasi konflik antara Iran dan Israel, yang belakangan semakin dekat menuju konfrontasi terbuka berskala besar. Jika laporan ini benar, maka dunia sedang menyaksikan awal dari babak baru konflik global, dengan dua kekuatan besar, Rusia dan Iran, berpotensi menghadapi sekutu utama Israel, yaitu Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Latar belakang ketegangan Iran-Israel. Ketegangan antara Iran dan Israel bukanlah hal baru. Keduanya telah lama terlibat dalam konflik bayangan, shadow war, yang melibatkan serangan siber, pembunuhan ilmuwan nuklir, hingga dukungan terhadap kelompok militan di kawasan. Iran dikenal mendukung kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas dan Jihad Islam di Palestina, serta Houthi di Yaman, yang semuanya memusuhi Israel. Di sisi lain, Israel secara terbuka menyatakan tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir dan berkali-kali melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, termasuk yang terbaru pada awal 2025 di Natanz dan Isfahan. Dalam kondisi normal, ketegangan ini biasanya terjadi secara terbatas. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan eskalasi ke level yang jauh lebih serius. Motivasi Rusia dalam mendukung Iran. Masuknya Rusia ke dalam konstelasi ini dengan janji pengiriman 5.000 rudal ke Iran bukan semata-mata karena alasan persahabatan atau kerja sama strategis. Terdapat sejumlah faktor penting yang melandasi keputusan Moskow, antara lain aliansi anti-Barat Rusia dan Iran sama-sama menjadi sasaran sanksi dari Amerika Serikat dan sekutunya. Keduanya memiliki kepentingan yang sama dalam mengganggu dominasi geopolitik Barat. Dan kerjasama militer ini dapat dilihat sebagai bagian dari blok tandingan yang lebih besar. Pengalihan fokus dunia. Di tengah tekanan internasional atas invasi Rusia ke Ukraina, pengalihan perhatian global ke Timur Tengah dapat menguntungkan posisi Rusia. Dengan mendukung Iran, Rusia juga dapat membuka front baru yang dapat melemahkan konsentrasi dan sumber daya NATO. Penjualan senjata dan keuangan perang. Dengan ekonomi yang ditekan sanksi, Rusia juga berkepentingan menjual senjata ke mitra strategisnya. Pengiriman rudal ini berpotensi meningkatkan pendapatan Moskow sekaligus memperkuat pengaruh militernya di kawasan Timur Tengah. Penegasan eksistensi global. Langkah ini juga merupakan pesan simbolis dari Rusia bahwa mereka tetap menjadi pemain besar dalam geopolitik global, mampu memengaruhi dinamika di luar kawasan Eropa Timur. Jenis rudal yang akan dikirim. Meski belum ada konfirmasi resmi mengenai jenis rudal yang akan dikirim, sejumlah analis memperkirakan Rusia akan menyuplai berbagai jenis sistem rudal taktis dan strategis. Beberapa jenis yang mungkin termasuk dalam paket ini antara lain rudal pertahanan udara S-300 atau S-400 yang dirancang untuk menembak jatuh pesawat dan rudal musuh pada jarak jauh. Rudal balistik jarak menengah Iskander-M yang dapat digunakan untuk menyerang pangkalan militer Israel atau target strategis lainnya. Rudal jelajah kaliber yang pernah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dengan efektivitas tinggi. Sistem rudal anti kapal Bastion atau Kinzhal yang berpotensi mengancam kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat atau sekutunya di Teluk Persia. Jika benar rudal-rudal tersebut dikirimkan dalam jumlah 5.000 unit, maka Iran akan mengalami peningkatan signifikan dalam kekuatan militernya, terutama dalam menghadapi serangan udara Israel atau dalam merencanakan operasi balasan. Reaksi global, dunia dalam ketegangan. Berita ini langsung memicu reaksi beragam dari berbagai negara. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, langsung memperingatkan bahwa pengiriman senjata berskala besar ke Iran adalah tindakan provokatif dan dapat memperburuk situasi. Dalam pernyataan resmi dari Gedung Putih, Washington menyebut langkah Rusia sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas Timur Tengah.
Pentagon bahkan dilaporkan telah meningkatkan kesiagaan pasukannya di pangkalan-pangkalan di Timur Tengah seperti di Qatar, Bahrain, dan Irak. Uni Eropa. Para pemimpin Uni Eropa juga mengungkapkan keprihatinan mendalam. Uni Eropa sebelumnya telah memberlakukan sanksi terhadap Iran terkait program nuklir dan pelanggaran HAM. Namun, keterlibatan Rusia dalam mendukung Iran militer membuat mereka harus mempertimbangkan kembali strategi kawasan, termasuk kemungkinan penempatan tambahan pasukan di Mediterania Timur. Israel sendiri merespons kabar ini dengan sangat serius. Perdana Menteri Israel menyebut langkah ini sebagai permainan api yang dapat membakar dunia. Angkatan bersenjata Israel langsung meningkatkan patroli di perbatasan, dan dalam beberapa laporan disebutkan bahwa Israel sedang bersiap untuk operasi pencegahan terhadap sistem rudal yang dikirim Rusia sebelum sepenuhnya aktif di Iran. Israel dikenal memiliki doktrin serangan preemptif dalam menghadapi ancaman eksistensial. Artinya, bila mereka menilai bahwa rudal Rusia itu akan digunakan untuk menyerang wilayahnya, maka serangan ke Iran bisa terjadi bahkan sebelum rudal itu sempat dioperasikan. China dan negara lain. China belum memberikan komentar terbuka, namun beberapa pengamat menilai Beijing akan menyambut baik ketegangan ini karena dapat melemahkan pengaruh Amerika Serikat di dua medan sekaligus, Eropa, Ukraina, dan Timur Tengah, Iran-Israel. Di sisi lain, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain menyatakan keprihatinan mendalam, mengingat mereka berada di tengah potensi medan konflik. Kemungkinan eskalasi ke perang regional. Dengan semua pihak bersenjata dan dalam posisi saling curiga, risiko eskalasi ke perang regional sangat tinggi. Skema yang dikhawatirkan oleh banyak analis adalah sebagai berikut. Iran menerima rudal dan mengaktifkannya di pangkalan-pangkalan utama. Israel melancarkan serangan udara untuk menghancurkan sistem rudal tersebut. Iran membalas dengan menembakkan rudal ke Israel atau pangkalan militer Amerika Serikat di Irak dan Teluk. Amerika Serikat terlibat langsung, memperluas konflik. Kelompok-kelompok pro-Iran seperti Hizbullah, Houthi, dan milisi Syiah Irak ikut bertempur. Perang menyebar ke Lebanon, Suriah, Irak, bahkan menyentuh Yaman dan wilayah Laut Merah. Konflik ini, jika terjadi, akan sangat mematikan dan berpotensi menyeret banyak negara ke dalamnya, termasuk Rusia dan Amerika Serikat secara terbuka. Dampak bagi Indonesia dan dunia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki kepentingan moral dan diplomatik untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah. Konflik berskala besar dapat mengguncang ekonomi global, terutama harga minyak dan pangan. Harga minyak dunia kemungkinan akan melonjak tajam, mengingat kawasan Teluk adalah salah satu sumber utama minyak mentah. Distribusi pangan global akan terganggu, karena jalur laut utama bisa menjadi zona konflik. Pasar keuangan global bisa goyah, termasuk nilai tukar rupiah. Stabilitas regional Asia Tenggara juga bisa terdampak secara tidak langsung, terutama melalui jalur perdagangan. Indonesia sebagai anggota G20 dan negara dengan prinsip bebas aktif perlu mendorong solusi diplomatik serta menyerukan gencatan senjata dan negosiasi, termasuk melalui PBB dan OKI. Kesimpulannya, dunia diambang krisis besar. Pengiriman 5.000 rudal dari Rusia ke Iran bukan hanya persoalan kerja sama militer bilateral, tetapi merupakan sinyal keras bahwa tatanan global tengah mengalami pergeseran besar. Dunia kini berada di ambang krisis besar yang dapat membentuk ulang keseimbangan kekuatan internasional. Jika langkah-langkah provokatif ini tidak segera ditangani dengan upaya diplomatik yang serius, maka satu ledakan di titik yang salah bisa memicu perang terbuka, bukan hanya antara Iran dan Israel, tetapi bisa meluas menjadi konflik global yang tak terhindarkan. Saat ini, dunia menanti dengan napas tertahan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.